Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah sekalian, saya ingin membacakan satu hadis, mudah-mudahan menjadi penambah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian. Masih terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kali ini saya ingin bawakan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya melalui salah seorang sahabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang datang kepada Rasul dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Dan ini santunnya para sahabat kepada Rasulullah, dan kata para ulama santunnya murid pada guru. Kata beliau, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi memboyong kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya pahala. Kenapa? Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu sholat seperti kita juga orang yang tidak seperti mereka, kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya saum. Kita juga orang yang tidak seperti mereka juga saum. Jadi mereka saum, kita saum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta yang menjadi kelebihan mereka. Tidak disebutkan seperti kita, karena para sahabat ini tergolong orang yang tidak seperti orang kaya. Qala Rasulullah SAW kemudian menanggapi, kata beliau, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasul mencium adanya ghibtah, bukan dengki, bukan iri sebetulnya. Iri dalam kebaikan itu disebutnya adalah ghibtah, bukan hasad. Kalau hasad itu negatif, tapi kalau ghibtah itu adalah iri tapi dalam kebaikan. Nah, Rasul cium itu, lalu kemudian Rasul hibur, Rasul arahkan pada sesuatu yang positif. Kata beliau, bukankah juga kalian bisa melakukan sedekah? Rasul tidak komentari tentang sholatnya, tidak komentari tentang saumnya, karena sama. Tapi yang menjadi berbeda adalah karena orang kaya berinfak dengan harta yang mereka miliki, orang yang tidak kaya tidak bisa bersedekah karena mereka belum punya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan begini, kalian sebetulnya sudah juga ada lapangan untuk bersedekah. Kata Rasul, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Kita tahu bahwa tasbih itu adalah subhanallah. Kedua, wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Kalau kita mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap kita melakukan tahlil, tahlil itu artinya mengatakan la ilaha illallah, itu juga sedekah kata Rasul. Nah, terkait dengan bahasan yang kita sedang pelajari sekarang, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, kata beliau, wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun an mungkarin sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar itu sedekah.
wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan dalam segumpal apa yang kalian miliki pun adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Rasul, jika seorang dari kita, dari kami, mendatangi istrinya karena dia bersyahwat, lalu dia datangi istrinya, ya, apakah ada pahala di situ ya Rasul? Rasul jawabannya tidak dengan na'am atau la, tetapi mengajak berfikir. Kata beliau, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Apa kalian tidak melihat kalau ada seorang yang melakukannya dalam keadaan zina, dalam keadaan berdosa, apakah itu adalah bukan merupakan sesuatu hal yang berdosa? Karena dia adalah melakukan sesuatu yang haram, melakukan suatu perbuatan yang zina, bukankah dia dosa? Kata Rasul, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau seseorang melepaskan qada syahwatahu, menunaikan syahwatnya pada tempatnya, maka dia pun berhak mendapatkan ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira jelas terjemahan apa yang saya sampaikan tadi, tetapi intinya adalah bahwa ada 4 yang mudah untuk kita lakukan, dan itu amalan lisan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa susahnya? Betul tidak? Semuanya adalah sedekah. Kalau kita dari rumah ke masjid ini, mungkin kita hitung berapa per detik, ya, mengatakan itu, masya Allah, daripada celingak-celinguk kanan kiri yang tidak jelas. Betul tidak? Bayangkan berapa sedekah kita, berapa pahala kita, kebaikan, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita melakukan itu. Langkah kita saja sudah 1 kali 3. Nanti kita barangkali tempat lain kita segarkan kembali, dihapus kesalahan kita, dicatat 1 pahala, dinaikkan derajat 1, ditambah lagi dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan lebih penting dari itu, akan lebih besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita maknai dengan sesungguhnya. Apa itu tasbih? Tasbih itu artinya mensucikan Allah. Tidak boleh ada di benak kita bahwa ada aib, ada celah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak butuh pada manusia, dan seterusnya. Itu namanya tasbih, ya. Mensucikan Allah dari kullu aibin wa naqsin. Kedua adalah tahmid, memuji Allah. Allah telah memberikan pada kita segalanya. Maka kalau saja kita adalah diberi sesuatu oleh manusia, lalu kita melakukan sesuatu yang terpuji, maka bagaimana kalau Allah Rabbul Izzati wal Jalal memberi pada kita sesuatu yang banyak? Maka alhamdulillah. Yang ketiga adalah tahlil. Tahlil itu adalah mentauhidkan Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Mentauhidkan Allah. Dan yang keempat adalah takbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mendahulukan Allah, memprioritaskan Allah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam kategori makna daripada takbir. Dan berikutnya adalah karena kita hidup dalam keseharian, tentu bisa jadi kita mendengar, kita melihat ada kemungkaran, ada sesuatu yang ma'ruf, tidak boleh tinggal diam. Apa yang kita bisa kita lakukan amar ma'ruf, dan apa yang kita bisa bahwa kita cegah kemungkaran itu sedini mungkin, sehingga tidak seperti yang kita rasakan sekarang, sudah menjadi gunung, maka kita pusing bagaimana mengatasinya. Oleh karena itu, teman sekalian, ini adalah sesuatu yang perlu kita catat bersama. Dan tadi di akhir Rasulullah SAW, demikianlah Rasul kadang-kadang dan sering sebetulnya memberi tambahan dari pertanyaan. Pertanyaannya apa? Rasul tambahkan sebagai satu faidah. Dan bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyuapi begitu saja, tetapi tidak mengatakan ya atau tidak, tapi Rasul mengajak berpikir. Coba kalian pikirkan, kalau ada orang
yang berzina. Dosakah? Dosa. Nah sekarang orang itu melakukan pada sesuatu yang halal, maka dia pasti berpahala. Itu adalah cara menggunakan akal sehingga kita berpikir, dan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang murabbi tentunya. Ikhwatal iman, mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari hadis ini, dan mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita taufik dan hidayah agar kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.